Adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar semua hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh ada lagi di hari Minggu tanggal 23 Mei tahun 2021, dan kita bersyukur kepada Tuhan, kasih Tuhan yang masih setia menuntun kehidupan kita hingga kita ada di hari ini. Dan adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, bersama dengan guru-guru sekolah minggu dan keluarga di rumah, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita semua. Kita akan masuk dalam pelayanan ibadah Gereja Anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam saat ini. Dan Enci undang kita semua untuk memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita, dengan semangat, karena kita patut bersyukur semua hanya karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Baik, kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan satu pujian, bertemu lagi, dan Enci undang semua berdiri. Kita akan angkat pujian ini dengan penuh semangat dan penuh dengan sukacita. Bertemu lagi, kita bertemu lagi, ya bertemu di sini. Bertemu lagi, kita bertemu lagi, ya bertemu di sini. Kawan, mana senyum, Mana senyumnya? Kawan, mana tawamu? Mana tawanya? Hilangkanlah susahmu, hilangkanlah sedihmu. Mari memuji. Sekali lagi kita angkat pujian ini, bertemu lagi. Bertemu lagi, kita bertemu lagi, ya bertemu di sini. Bertemu lagi, kita bertemu lagi, ya bertemu di sini. Kawan, mana senyummu? Kawan, mana tawamu? Hahaha. Hilangkanlah susahmu, hilangkanlah sedihmu. Mari memuji Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, mari bersama dengan teman-teman semua kita akan angkat lagi sebuah pujian. Hai tamang-tamang, tamang-tamang, salalalala, mari jotora menyanyi, puji Tuhan, salalalala, puji-puji nama Tuhan. Kita ngana den dia torang samua, nyanda ada yang beda di matanya. Satu dua, goyang ke kanan, tiga empat, goyang ke kiri, torang semua, goyang rame-rame. Satu dua, goyang ke muka, tiga empat, goyang ke belakang, torang semua. Hey hey, hey hey, bisa nampak Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, kita menyadari bahwa dalam hidup kita banyak kali melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Dan saat ini, mari semua kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, dan kita mau mengaku dosa kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh lagi datang kepadamu, memuji dan memuliakan namamu. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang akan terus menyertai, Engkau yang akan terus memimpin ibadah kami ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, sampai dengan berakhirnya, biarlah ibadah ini mau jadi dalam nama Bapa, Anak, dan penghantaran kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan,
Kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Karena kasih-Nya, Dia sudah rela menebus dosa kita lewat kematian-Nya di kayu salib. Dan sebelum kita masuk dalam pengakuan dosa, kita akan angkat sebuah pujian, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku yang mati bagiku, besarlah kasih-Nya, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Sekali lagi kita akan angkat pujian ini. Yesus sahabatku yang mati bagiku, besarlah kasih-Nya, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Ya. Mari semua kita berdoa, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kekal di sorga, saat ini kami ada lagi menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan, karena sampai hari ini kasih-Mu yang masih ada menuntun memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ketika kami boleh menjalani kehidupan kami sampai saat ini, semua hanya karena kemurahan Tuhan bagi hidup kami. Kami menyadari Bapa, bahwa dalam hari-hari hidup kami pun Tuhan banyak melakukan kesalahan dan dosa di hadapan-Mu, lewat pikiran, lewat perkataan maupun perbuatan kami. Kami sadar Tuhan, kami adalah orang-orang berdosa. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, merendahkan hati dan pikiran kami. Kami mengaku dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kasihani kami semua Tuhan, dan layakkanlah kami agar kami tetap layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Ini doa dan pengakuan kami yang kami mau sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk menebus dosa kami. Amin. Ya. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita dengan mengangkat sebuah pujian, baca kitab suci. Jadi kita nanti akan duduk sebentar ketika membaca firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Ya, adik-adik persilakan duduk dan saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Untuk pelayanan firman Tuhan di pagi hari ini akan dituntun oleh Penatua Geradina Dalending, Sarjana Pendidikan. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, shalom. Damai di hati. Ya. Sungguh sukacita yang luar biasa ketika hari ini kita bertemu lagi, semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan.
Dan dalam ibadah gereja anak di saat ini kita akan baca firman bersama-sama. Kita buka dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Injil Lukas pasalnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-8. Sebelum kita baca mendengar firman di saat ini, kita akan berdoa. Mari berdoa. Bapa dalam surga, yang sahabat kami yang baik, terima kasih ketika di hari ini Tuhan beri kami kesempatan beribadah. Kami diberi lagi kesempatan untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan menguasai hati pikiran kami semua, bahkan tempat di mana kami beribadah di saat ini, agar setiap benih-benih firman yang akan ditaburkan sebentar itu boleh makan tempat di tanah hati kami yang baik, boleh bertumbuh dan berbuah dalam langkah hidup. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sekali lagi kita di saat ini terdapat dalam Injil Lukas 18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Dan saat ini Enci akan membaca ayat 1 hingga ayatnya yang ke-4 untuk 5 sampai dengan 8. Ikuti bersama lewat video. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perumpamaan tentang Hakim yang Tak Benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menjelaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda menyusahkan aku membuat dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Mari kita ikuti tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Bina Anak Pelajaran 21 Minggu, tanggal 23 Mei tahun 2021. Tema, Perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Judul, Berdoa dengan Tidak Jemu-jemu. Penekanan, anak mau tekun berdoa kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Bacaan Alkitab, Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Ayat hafalan, Roma pasal 12, ayat 12b. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota, ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu, ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." kata Tuhan, Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Sebutkan kitab, pasal dan ayat dari bacaan hari ini. Sebutkan judul perikop bacaan hari ini. Bagian mana dari cerita tadi yang adik-adik sukai?
Apa yang adik-adik rasakan saat mendengar cerita tadi? Siapa yang menceritakan perumpamaan dalam cerita tadi? Apa yang biasa dilakukan atau dikerjakan oleh seorang hakim? Mengapa hakim tersebut merasa terganggu dengan janda itu? Apa yang membuat hakim tersebut akhirnya mau membantu janda itu? Dalam doa, kita berbicara kepada Tuhan, kita menyampaikan apa yang kita butuhkan. Selain itu, dalam doa kita memuji Tuhan dan mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus mau kita terus berdoa, dan kita tidak berhenti berdoa saat doa kita sepertinya belum dijawab oleh Tuhan. Sama seperti ibu janda yang terus-menerus meminta pertolongan hakim tersebut untuk membela perkaranya. Adik-adik juga perlu ingat, ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan Yesus, bukan berarti Tuhan Yesus tidak mengasihi kita, tapi apa yang kita minta tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoalah dengan doa yang sederhana, dengan bahasa yang biasa adik-adik ucapkan, serta dengan rendah hati memohon kepada Tuhan. Tuhan Yesus selalu mendengar doa kita, karena Ia amat mengasihi kita. Ia pasti segera menolong kita yang membutuhkan pertolongan dari-Nya. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, tadi torang sebaca firman, torang juga sudah menonton video Kang, dan firman yang luar biasa yang sepanjang bulan ini masih tentang perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, perumpamaan kali ini adalah di mana Tuhan mau mengajarkan kita semua untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, Kang. Tadi pembacaan bilang berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kalau tidak jemu-jemu berarti jangan bosan-bosan Kang mau berdoa. Jangan pasti. Nah, kebanyakan kan kalau anak-anak syafaat yang panjang, aduh, kadang dorang su gelisah. Su cepat-cepat mau buka mata jo. Nah, adik-adik ini berkati oleh Tuhan. Firman Tuhan saja mengajarkan kita untuk tidak jemu-jemu berdoa. Seperti perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mengapa orang harus tetap berdoa? Nah, perumpamaan di saat ini menceritakan tentang seorang hakim. Siapa tahu itu hakim? Di mana so biasa itu hakim? Nah, iya, hakim itu biasanya ada di pengadilan. Dia memutuskan itu orang itu benar atau bersalah, Kang. Dan pokoknya itu kalau di televisi Tonjaba Uni, lama atau sedikitnya hukuman yang diterima oleh seseorang ditentukan oleh seorang hakim. Tetapi di pembacaan di saat ini menjelaskan tentang hakim yang tidak benar. Nah, kenapa dia tidak benar? Sebab dia adalah hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati orang lain. Duh, bayangkan Kang, betapa sombongnya dia. Betapa bangganya dia menjadi seorang hakim sehingga dia lupa siapa yang memberikan kedudukan itu. Dan lantaran dia hakim, dia tidak menghargai atau menghormati orang lain. Sebab dia hanya ingin untuk dihormati. Nah, tiba-tiba adik-adik ada seorang janda datang. Kalau seorang janda berarti dia sudah tidak punya suami, Kang. Dia sudah tidak bersuami, seorang janda. Nah, adik-adik, seorang janda ini datang minta tolong Pak Hakim yang tadi, hakim yang tidak benar. Akan tetapi dia menolak untuk memberikan bantuan. Dia nih mau, tapi pada akhirnya dia bilang, biar Jo kita mau tolong.
supaya dia sunya nak mau datang kata. Biar juga kita mau tolong supaya dia sunya nak mau datang. Nah adik-adik, dari pembacaan di saat ini kita belajar bahwa sedangkan hakim yang tidak benar, yang congkak, yang sombong tadi mau memberi bantuan kepada orang lain meskipun dalam keadaan terpaksa. Apalagi orang Tuhan Yesus. Nah, saat orang datang Pak Tuhan, orang boleh berkomunikasi dengan Tuhan lewat apa? Doa. Menceritakan segala sesuatu yang terjadi dalam torang pe kehidupan. Lewat doa orang boleh menaikkan ucapan syukur. Lewat doa kita bisa menceritakan segala sesuatu yang terjadi, baik sedih, senang. Orang bisa cerita kapan saja kepada Tuhan. Kang, pasti Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan torang. Kadang torang kalau DP susah-susah, susah sekali. Aduh, bagaimana ini Kang? Tuhan tolong. Serta Tuhan so jawab. Kadang sekali di antara torang, terima kasih Tuhan. Tetapi adik-adik, Tuhan itu adalah Allah yang setia. Dia selalu menunggu torang kapanpun torang datang. Kang, sama dengan pembacaan minggu lalu, Encik Tenti menjelaskan tentang perumpamaan 2 orang anak. Ketika yang bungsu ini dia pergi berfoya-foya dan soalnya tidak ada apa-apa, dia kembali tetap dia disambut. Masih Tuhan yang sama yang diceritakan hari ini. Tuhan yang selalu menunggu kita untuk bercakap-cakap dengan dia lewat doa. Makanya doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Kalau orang bernafas berarti dia hidup. Kalau dia sunya tidak bernafas berarti mati. Tuh mati DP rohani maksudnya. Dia hidup tetapi imannya mati. Kang. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, luar biasa firman di saat ini mau mengajak kita semua untuk selalu ada dalam persekutuan, baik persekutuan ibadah maupun persekutuan pribadi dengan Tuhan lewat doa. Nggak rugi tuh kalau orang berdoa, atau ada yang jaga rasa rugi kalau mau berdoa? Sebagai orang percaya, kadang 10 menit, 5 menit, 1 jam, suka terus mau bercakap-cakap dengan Tuhan. Suka mau ceritakan Tuhan, tadi kok kita begini, Tuhan, kita teman kok ada marah-marah pak kita karena kita begini-begini. Tuhan jama DP hati supaya dia mau memaafkan. Semua bisa kita ceritakan lewat doa. Dan semua bisa Tuhan dengar. Apa yang terucap dari mulut kita maupun apa yang timbul dalam hati kita. Sedangkan orang kadang biar DP mulutnya ndak tabu kamu berdoa tapi DP hati, Tuhan tolong. Kita sudah tahu ini mau bagaimana. Kita so pasrah. Apa yang Tuhan kehendaki terjadilah. Nah, di saat seperti itu tanpa kita sadari banyak jalan yang akan Tuhan bukakan toh untuk memberikan solusi untuk semua torampe pergumulan. Sama dengan anak-anak sekarang mungkin pergumulan, aduh kita ini kalau mau masuk SMP contoh yang kelas tanggung Kang, so ujian, belajar di rumah. Aduh kita ini kalau mau masuk SMP kong ibu guru mau tanya perkalian, oh Tuhan kita nih tahu apa-apa. Bagaimana Kang ini? Tuhan tolong, jangan permalukan pak kita. Maka Roh Kudus timbul dalam hati. Nah makanya belajar. Jangan waktu cuma habis main handphone. Belajar. Orang bisa menggunakan berbagai media Kang sekarang kalau mau belajar. Bukan cuma Google, tapi orang bisa menggunakan YouTube tutorial untuk membantu kita dalam belajar.
dalam pergaulan lagi misalnya, Tuhan, apa tapi teman-teman suka membuat teman dengan kita begini. Kadang kan anak-anak seperti itu minder, nyandak percaya diri. Tetapi Tuhan bilang, kamu itu istimewa. Dimanapun orang berada, Tuhan pasti akan selalu menjaga dan menyertai orang semua. Demikian juga enci-enci dan engku-engku. Kang, tetap semangat dalam melakukan pelayanan. Nggak usah malu kalau misalnya mau pelayanan lewat video atau secara langsung untuk anak-anak. Nyandak percaya diri bercerita, siapa bilang orangnya mampu? Roh Kudus yang memampukan orang, sehingga kita akan selalu dilatih menjadi guru sekolah minggu yang luar biasa, diberkati untuk memberkati. Firman saat ini kiranya memberkati kita semua sebagai anak-anak sekolah minggu. Tetap rajin berdoa karena Tuhan Yesus akan selalu menunggu kita. Kalau hari ini orang lupa, dia pasti kasih ingat, hari ini hendak berdoa. Pasti dia akan kasih ingat, walaupun itu lewat doa makan, lewat doa tidur. Usahakan tetap ada waktu berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, memberkati firman-Nya. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Yang sudah mempersiapkan persembahan, mari memberi persembahan dengan sukacita, karena Tuhan akan memberkati kita yang memberikan persembahan secara sukacita di hadapan Tuhan. Dan sebelum kita memberikan persembahan, Ciso lupa ke tukang. Torang mau menyanyi dulu satu lagu sebelum memberikan persembahan. Torang mau bersyukur karena firman Tuhan tadi boleh menguatkan kita lewat doa. Dan sebentar torang mau kasih persembahan, tapi sebelumnya torang mau menyanyi dulu, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, sekarang kita akan memberikan persembahan. Mari memberi persembahan dengan sukacita, karena Tuhan akan memberkati kita yang memberi dengan penuh sukacita. Sementara kita memberikan persembahan, kita angkat lagi sebuah pujian. Ku berikan Ku berikan persembahan terbaik dan terbesar, ku berikan kepada Tuhan. Ku berikan semuanya, tak ada yang tersisa, tak ada yang kusembunyikan. Ku persembahkan semua kepadamu Tuhan. Pasti kau memberkatiku lebih besar lagi. ku berikan persembahan. Ku berikan persembahan
persembahkan semua kepadamu Tuhan. Pasti Kau memberkatiku lebih besar lagi. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan masuk dalam pelayanan doa syafaat dan semua duduk tenang untuk doa kembali akan dituntun oleh Penatua Geradina Dalendi. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih banyak di pagi yang indah ini Tuhan. Kami kembali diberi kesempatan untuk mendengar firman, kami diberi kesempatan pun memberi persembahan. Bapa, kami percaya kami semua diberkati. Biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan kami semua untuk melaksanakan setiap perintah firman-Mu itu dalam kehidupan kami setiap hari. Sebagai anak-anak sekolah minggu Tuhan, kami perlu terus diingatkan untuk menjadi anak-anak sekolah minggu yang tekun berdoa. Biarlah kiranya Tuhan memakai mama dan papa kami, Encik dan Engku untuk terus mengingatkan kami tentang pentingnya berdoa. Kami percaya Bapa, kehidupan kami secara pribadi maupun keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Di pagi ini pun kami beri persembahan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati persembahan kami agar boleh terpakai baik untuk pelayanan kasih-Mu di muka bumi ini. Terlebih untuk pelayanan anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gememiar. Dan diberkatilah kami semua sebagai anak-anak sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 22 maupun guru-guru sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 22. Berkat sukacita damai sejahtera akan menjadi bagian kami semua Tuhan, ketika kami diberi kesempatan untuk selalu melakukan hal yang baik, hal yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Maka kami percaya Kau akan selalu memberkati kehidupan kami dan kehidupan keluarga kami. Terima kasih untuk ketambahan usia yang Tuhan boleh beri kepada anak-anak maupun guru-guru sekolah minggu di sepanjang minggu berjalan ini. Biarlah kiranya selalu diberkati kehidupan dari anak-anak sekolah minggu maupun guru-guru sekolah minggu. Terima kasih juga Tuhan ketika ada anak-anak yang ada dalam kelemahan tubuh karena sakit. Terima kasih untuk setiap nafas hidup yang masih Tuhan percayakan, dan Tuhan berkati setiap obat-obatan dan makanan yang dikonsumsi agar anak-anak maupun Encik dan Engku boleh sembuh hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan menerima mujizat kesembuhan yang hanya berasal daripada-Mu. Ini doa kami Tuhan Yesus, ini syukur kami. Kehidupan kami semua hari ini, besok dan seterusnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kita saat ini, dan semua yang diundang berdiri sebelum kita masuk dalam doa penutup. Kita akan angkat pujian yang mengatakan, "Oh dahsyatnya." Oh dahsyatnya, oh dahsyatnya Tuhan Yesusku. Dia yang benar selamatkan kita, bawa kita kepada Allah. Yes, 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 yes. Semua sukacita bergembira
kepada Allah. Yes, yes, yes. Semua sukacita bergembira nyanyilah, sorakan puji Dia, sukacita melimpah. Dahsyat, 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 Dahsyat. dahsyat. Yeay. Tepuk tangan dulu semua untuk Tuhan. Adik-adik yang sangat dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan berdoa menerima berkat. Mari lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, karena kasih dan penyertaan-Mu kami rasakan di saat ibadah ini, sehingga ibadah ini boleh selesai dengan baik. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang asalnya dari Tuhan kita Yesus Kristus tinggal menyertai, bahkan juga memberkati semua anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua yang beribadah pagi hari ini, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Iya, demikianlah ibadah kita saat ini, dan selanjutnya kita akan mendengarkan informasi pelayanan. Ya, diucapkan terima kasih kepada seluruh anak-anak sekolah minggu yang di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dan informasi pelayanan ibadah gereja anak tetap dilaksanakan lewat video di masing-masing. Dan untuk ibadah guru sekolah minggu, kita akan mengunjungi guru sekolah minggu kolom 19 dan pelaksana guru sekolah minggu kolom 18. Sekali lagi kita mengunjungi GSM kolom 19, pelaksana GSM kolom 18. Terima kasih, demikian informasi pelayanan. Dan kita akan berjumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa. Shalom. Damai di hati,